Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Wirayuda dari kelas TT2A. Oke, di sini saya akan membahas suatu jurnal yang berjudul Perencanaan Coverage Area Picosel LTI di Rumah Sakit Permata Cibubur yang disusun oleh Reza Abdul Razak, Miftahdi Sudjai, Insinyur MSc PhD, dan Insinyur Ahmad Ali Muayyadi dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Universitas Telkom. Oke, di bagian abstrak kita baca ya. Kebutuhan manusia akan informasi data dengan transfer data rate yang tinggi dan dapat diakses di mana saja merupakan hal penting bagi semua user. Menggunakan layanan teknologi komunikasi seluler terlebih lagi, kecepatan tersebut dibutuhkan untuk memberikan informasi yang penting serta sistem yang dapat dijangkau seluruh area yang dibutuhkan, sehingga ketika suatu area tersebut tercakup, maka akan mendapatkan akses internet yang baik dan stabil seperti yang dibutuhkan pada Rumah Sakit Permata Cibubur. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem dengan coverage area, capacity planning, serta jumlah sel yang dibutuhkan untuk membangun sistem jaringan indoor di Rumah Sakit Permata Cibubur menggunakan picocell, di mana picocell sendiri merupakan base station dengan ruang lingkup yang kecil dan digunakan di perkotaan atau rumah sakit, sehingga akan maksimal penggunaannya. Perancangan picocell menggunakan aplikasi simulasi RPS, yaitu Radio Propagation Simulator, untuk coverage dan menggunakan COS 231 multi-wall. Perencanaan jaringan akses ini terdiri dari 3 skenario berdasarkan jumlah antena yang digunakan, dan masing-masing skenario menawarkan 2 rancangan penempatan area yang berbeda. Terdapat skenario berdasarkan perhitungan dan simulasi didapatkan dari RSL skenario 1 sebesar minus 45,58 dBm, skenario 2A sebesar minus 35,8 dBm, skenario 2B sebesar minus 38,2 dBm, skenario 3A sebesar minus 32,1 dBm, dan skenario 3B sebesar minus 32,2 dBm. Baik. Ya, mungkin intinya mereka membangun suatu sistem seluler di sebuah rumah sakit di Cibubur, Rumah Sakit Permata Cibubur. Nah, langsung saja kita ke pembahasan ya. Di page 5. Sorry. Nah, ini tadi kan disebutkan beberapa skenario ya. Nah mungkin ini adalah skenario nya. Nah, skenario 1 dengan satu antena A di tengah-tengah, dan skenario 2A dengan dua antena B dan C, di mana B itu di depannya karena ini gate masuk, ini ada gate masuk, terus langsung antena, dan di belakang ada antena C. Ini skenario 2B, skenario 3A, skenario 3B. Oke, ini adalah tampak 3D dari denah rumah sakit di Cibubur tadi ya. Oke, kita lihat hasil KPI yang digunakan perancangan ini mengacu pada KPI untuk rumah sakit, yaitu RSL lebih dari sama dengan minus 30 dBm. Berikut hasil dari keseluruhan skenario perencanaan dengan parameter RSL dan SIR. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu, RSL itu adalah rasio signaling. Ini adalah saluran komunikasi nirkabel antara stasiun dasar atau base stationnya dan perangkat seluler. Sedangkan SIR itu adalah signal to interference ratio. Ini adalah rasio antara kekuatan sinyal yang diterima dan kekuatan interferensi yang diterima juga dari sumber-sumber lain. Ya, di skenario 1 ada antena A didapat minus 45,58 sekian dBm, dan SIR minus 0 atau tidak ada.
tidak ada interferensi karena cuman antenanya cuma satu ya. Di skenario 2 terdapat hasil dari RSL sekitar sekian dB dan SIR sekian dB. Oke. 2A, 3A. Oke. Pada tabel 4.2 merupakan hasil rangkuman dari hasil simulasi yang dilakukan pada setiap simulasi yang digunakan pada penelitian ini. Dapat dilihat bahwa nilai RSL yang terbaik adalah skenario 3A dengan minus 32,1 dBm dan nilai SIR terbaik adalah skenario 2A dengan 30,39. Oke, ini ya. Tapi untuk skenario 2A memiliki nilai RSL yang lebih rendah dari skenario 3A meskipun nilai SIR untuk skenario 2A lebih besar dari skenario 3B. Tetapi menimbang dari hasil perhitungan dan simulasi maka skenario 2A lebih stabil dibandingkan skenario 3B. Sehingga hasil yang terbaik yaitu skenario 3A dengan 3 antena aktif EF dan J karena memiliki nilai terbaik dengan nilai RSL minus 32,1 dBm dan SIR 15, sekian dBm dan hasil ini terbukti sesuai dengan perhitungan jumlah akses point yang dibutuhkan yaitu 3 antena. Nah, berikut ada kesimpulan dari jurnal ini ya. Yang pertama, berdasarkan perhitungan link budget dengan daya pancar antena 30 dBm didapatkan nilai MAPL arah downlink sebesar 122,066 dB, jari-jari coverage sebesar 30,5 meter dengan luas sel 241,18,65 meter persegi. Dengan luas coverage tersebut didapatkan jumlah akses point sebanyak 3 antena. Berdasarkan perhitungan yang kedua, berdasarkan perhitungan capacity didapatkan jumlah akses point yang dibutuhkan pada rumah sakit Permata Cibubur sebanyak 1 akses point. Berdasarkan simulasi dari skenario 1 hingga 3B yang telah dilakukan didapatkan bahwa skenario 3A dengan 3 antena aktif EF dan G adalah hasil yang paling baik dengan nilai RSL sebesar minus 32,1 dBm. Yang keempat, berdasarkan simulasi dari skenario 1 hingga 3B yang telah dilakukan didapatkan bahwa skenario 3A dengan 3 antena aktif EF dan G adalah hasil yang paling baik dengan SIR sebesar 15,23 dBm. 5. Total antena yang dibutuhkan pada perencanaan coverage picocell LTI di Rumah Sakit Permata Cibubur sebanyak 3 antena jenis isotropik. Ya, mungkin ya sebelum saya tutup di sini ada saran. Terdapat beberapa saran penulis yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian ini. Selanjutnya, yang pertama, penelitian dilakukan untuk seluruh gedung rumah sakit agar lebih efektif. Yang kedua, dilakukan penambahan jumlah user, pengambilan data dengan situasi sesungguhnya di lapangan, penggunaan lebih banyak akses point agar layanan rumah sakit lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, di sini daftar pustaka. Baik, mungkin sekian dari saya. Maaf jika masih banyak kurangnya soal pembahasan jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.